Ya pemirsa, langsung saja kita ke informasi terpopuler yang pertama. Ancaman perang nuklir Pakistan dan India. Pakistan masih memberikan tawaran diplomatik kepada India. Hal ini terjadi saat kedua negara sedang dalam keadaan genting akibat insiden penembakan massal di Kashmir beberapa saat lalu. Menteri Negara untuk Hukum dan Keadilan Pakistan, Akhil Malik mengungkapkan negaranya masih akan membantu India dalam menggelar penyelidikan independen atas insiden penembakan Kashmir yang menewaskan 26 turis pada 22 April lalu. Menurutnya ini merupakan bentuk pembuktian juga bahwa Pakistan tidak terlibat dalam insiden itu sebagaimana yang dituduhkan India dan akhirnya memicu aksi saling serang antara kedua negara tetangga tersebut. Namun hingga kini tidak ada tanggapan di tingkat manapun dari pihak India. Menurut Akhil, Pakistan membutuhkan pihak India untuk bersikap terbuka dalam hal ini sehingga masyarakat internasional juga dapat melihat sendiri siapa yang bersalah. Sebelumnya, India melancarkan serangan udara pada pekan lalu di beberapa lokasi di Pakistan, termasuk Kotli, Bahawalpur, Puritke, Bagh, dan Muzaffarabad. Serangan tersebut mengakibatkan sedikitnya 26 warga negara tewas dan 46 lainnya cedera. Serangan itu menyusul meningkatnya ketegangan setelah insiden Pahalgam pada 22 April di Jammu dan Kashmir yang dikuasai India, di mana 26 wisatawan India tewas. New Delhi menuduh Pakistan terlibat tetapi belum memberikan bukti apapun untuk mendukung klaim tersebut. Ya, dan informasi yang kedua, harga emas terbang lagi berkat Mr. Putin. Kabar baik bagi pemegang emas, harga emas akhirnya menunjukkan tanda pemulihan usai menyentuh level psikologis $3.100 Amerika Serikat per troy ounce. Pelemahan indeks dolar Amerika Serikat dan melemahnya data-data ekonomi mendorong kenaikan harga emas. Harga emas naik lebih dari 1% pada perdagangan Kamis dibantu oleh dolar yang melemah dan data ekonomi Amerika Serikat yang lemah. Sementara kegagalan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadapi pembicaraan damai mendorong beberapa pembelian aset safe haven. Pada perdagangan Kamis 15 Mei kemarin, indeks dolar Amerika Serikat melemah ke level 100,89. Hal ini membuat emas yang dikonversi dalam dolar lebih murah bagi pemegang mata uang asing. Selain itu, data menunjukkan harga produsen Amerika Serikat turun secara tak terduga pada bulan April, sementara pertumbuhan penjualan retail melambat. Pasar memperkirakan The Federal Reserve atau The Fed akan memangkas suku bunga pada September. Suku bunga yang lebih rendah membantu meningkatkan daya tarik emas batangan karena merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil. Wakil Presiden dan ahli strategi logam senior di Zener Metals, Peter Grant menyatakan data hari Kamis menciptakan lebih banyak ruang bagi The Fed untuk memangkas suku bunga dengan ekspektasi yang lebih dovish terbentuk di pasar. Di sisi lain, dirinya menjelaskan bila momen Putin tidak menghadiri pembicaraan damai di Turki, meredupkan ekspektasi kemajuan menuju kesepakatan damai yang ikut membantu menopang harga emas hari ini. Sementara itu yang ketiga, BG buru ormas pemalak pengusaha. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah kepemimpinan Budi Gunawan atau BG mulai turun tangan untuk memburu organisasi masyarakat yang dinilai bermasalah dan mengganggu pelaku usaha. Sejumlah tempat yang menjadi pusat investasi di Indonesia mulai disisir olehnya. BG sebelumnya telah membentuk Tim Satuan Tugas Terpadu alias Satgas Terpadu tingkat pusat untuk operasi penanganan ormas terafiliasi premanisme. Tim Satgas langsung bergerak ke daerah-daerah untuk meninjau tempat-tempat yang rawan terhadap aksi premanisme. Provinsi pertama yang menjadi target monitoring yaitu di Kalimantan Timur. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Majen TNI Heri Wiranto mengatakan Kalimantan Timur menjadi target monitoring. Mengingat Provinsi Kaltim termasuk wilayah yang cukup banyak iklim investasi serta memastikan penanganan aksi premanisme dapat segera ditangani dengan efektif, cepat, dan juga maksimal. Secara umum kondisi keamanan di Kaltim cukup kondusif. Diakui bahwa masih ada 1 atau 2 kelompok ormas yang meresahkan masyarakat di lapangan yang masih bersinggungan dengan aparat, namun hal tersebut bisa diatasi dengan baik. Terakhir, tim Satgas juga melakukan monitoring di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Secara umum, pemberantasan premanisme di Jawa Timur dinilai sudah baik dan tanggap. Sementara di Jawa Tengah, kondisi keamanan masih kondusif di tengah masyarakat.
Ya, dan informasi terpopuler yang terakhir, bocoran calon Dirut BSI. PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPS hari ini, Jumat 16 Mei 2025. Satu agenda penting yang akan dibahas adalah penetapan Direktur Utama. Sebagaimana diketahui, kursi Dirut kosong sejak ditinggal Heri Gunardi yang kini diberikan amanat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selama sebulan terakhir, posisi BSI 1 diisi oleh Bob Tiasika Ananta yang berstatus pelaksana tugas. Berdasarkan informasi yang diterima oleh CNBC Indonesia, ada sejumlah nama yang digadang-gadang mengisi kursi Dirut BSI. Mereka kebanyakan berasal dari eksternal perusahaan. Pada mulanya ada 3 nama yang santer dikabarkan akan ditunjuk pemerintah mengisi kursi pemimpin bank syariah terbesar di Indonesia tersebut, yaitu Bob Tiasika Ananta, Direktur Wholesale Transaction Banking BSI, Zaidan Novari, dan ex-Direktur Utama BRI Sunarso. Hingga kuartal 1 2025, BSI masih tercatat di dalam aset konsolidasi Bank Mandiri. Namun kedepannya status BSI bakal beralih dari anak usaha Bank Mandiri menjadi BUMN, sehingga BSI nantinya akan langsung berada di bawah payung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Hal itu yang kemudian menjadi daya tawar untuk Sunarso memimpin BSI. Kendati size BSI hanya lebih kurang 1/5 aset BRI, tapi bank tersebut akan menjadi satu-satunya bank syariah milik pemerintah. Selain Bob dan Sunarso, ada pula nama lain yang kabarnya menjadi kandidat potensial Dirut BSI, yakni Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. Bankir PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk ini menjabat sebagai Dirut BPJS TK sejak Februari 2021. Nama terakhir yang juga muncul adalah Direktur Manajemen Resiko PT Pertamina Persero Ahmad Sidik Badrudin. Sebelumnya, Sidik telah malang melintang sebagai bankir di Citibank dan ABN AMRO Bank Hong Kong, sebelum akhirnya berkarir lama di Bank Mandiri.